Selamat datang di channel Bangga Jadi Guru yang selalu membentang kebaikan, memberi tutorial seni pembelajaran ilmu pengetahuan untuk hidup masa depan yang penuh cinta. Setelah menonton videonya nanti, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Dukungan kalian yang positif di channel ini semoga bisa menambah semangat saya untuk selalu berkarya. Baiklah, kita mulai videonya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, pembelajaran tematik daring kelas 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Dan kita masuk ke pembelajaran pertama. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, amatilah ilustrasi gambar berikut ini. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, kita dapat membuat sebuah cerita. Untuk dapat membuat sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Amati dengan cermat gambar tersebut. 2. Buatlah ide pokok masing-masing gambar. 3. Kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Baiklah anak-anak, untuk mempermudah kalian membuat cerita berdasarkan gambar, mari kalian dengarkan cerita pengalaman Lani ketika mendatangi sebuah kerajaan gerabah di Madura. Pada hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Kalimat utama pada paragraf pertama terdapat pada kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Kalimat utama pada paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar.
Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Samaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Kalimat utama pada paragraf ketiga terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokoknya adalah di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Kalimat utama pada paragraf keempat terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokoknya adalah gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Anduliang, Duko Rubaru, Yangkatan Kangean, Baragung, Padewa, Dalpenyang Pakaporan, dan Blega Bengkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Anduliang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Kalimat utama pada paragraf kelima terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokoknya adalah beberapa daerah di Madura yang menjadi penghasil gerabah. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Kalimat utama pada paragraf ke-6 terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokoknya adalah tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-menurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khas itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Kalimat utama pada paragraf ke-7 terdapat pada kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah daerah penghasil gerabah Madura ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis,
ember, dan alat-alat khusus seperti berikut ini. 1. Panombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. 3. Pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. 4. Panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. 5. Pangelet, secari kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan, setempat abu. 8. Panompal, alat menyisihkan abu dari pembakaran. 9. Werkower, gala berujung kawat lengkung. 10. Pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. 11. Pungku, pembakaran gerabah. Kalimat utama pada paragraf ke-8 terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokoknya adalah peralatan yang digunakan untuk pengrajin gerabah Madura. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahap-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pengelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Ide pokok paragraf ke-9 adalah proses pembuatan gerabah. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu cara dengan menjaga kualitas. Kalimat utama pada paragraf ke-10 terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokoknya adalah keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik,
karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Kalimat utama pada paragraf ke-11 terdapat pada kalimat pertama. Jadi, ide pokoknya adalah dalam perkembangan gerabah dihadapkan pada produk-produk modern. Baiklah anak-anak, pengrajin gerabah tersebut menggunakan alat geraknya yaitu tangan untuk membuat gerabah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa alat gerak itu merupakan tulang-tulang yang tersusun bersambungan. Sambungan antar tulang tersebut disebut sendi. Baiklah anak-anak, kita lanjut dengan pembelajaran kita tentang sendi. Sendi merupakan persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Berdasarkan sifat gerakannya, sendi dibedakan menjadi 3. Pertama, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati tidak memungkinkan gerakan. Sendi kaku memungkinkan sedikit gerakan. Sedangkan sendi gerak dapat digerakkan dengan bebas. Sendi gerak terdiri dari sendi putar, dapat digerakkan memutar. Contohnya pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Sendi engsel dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi pelana dapat digerakkan kedua arah. Contohnya pertemuan tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi peluru dapat digerakkan ke semua arah. Contohnya pertemuan antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi geser dapat digerakkan menggeser. Contohnya pada tulang-tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan di antara tulang belakang. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini di pembelajaran tematik daring kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran pertama ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.